Selamat pagi, Saudara Kompas TV. Bersama saya Nida Destiani. Kita kembali lagi di Sapa Jabar, sebuah program talk show yang inspiratif yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang ada di sekitar kita, Saudara. Dan di episode kali ini kita akan berbincang dengan Wali Kota Cimahi yang baru terpilih, yakni Letkol Purnawirawan Ngatiana, yang resmi dilantik bersama wakilnya Aditya Yudhistira untuk periode 2025 hingga 2030. Nah, pasangan ini berhasil memenangkan Pilkada Serentak 2024 dengan perolehan 121.108 suara atau 41,71% dari total suara. Mungkin ini mumpung masih baru nih, belum 100 hari bahkan kalau kata kita ya. Apa mungkin program prioritas yang ingin digas gitu kalau kata kita? Kalau dari Bapak, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa saya memang sudah dilantik menjadi wali kota dan Mas Aditya menjadi wakil wali kota secara serentak seluruh kepala daerah se-Indonesia, dan tahun ini dilantik di Istana Negara dan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 20 Februari 2025. Ini kehormatan bagi saya dan dengan Pak Wakil untuk membangun Kota Cimahi. Nah, seperti apa yang dikatakan Mbak Ninda tadi, bagaimana sih proses ataupun keberhasilan untuk membangun Kota Cimahi? Tentunya yang paling pertama dulu adalah kita harus memiliki teamwork yang kuat. Kita tidak bisa kerja sendiri. Selama kita dengan wakil, kemudian kepala dinas, OP dan sebagainya, kita sebagai teamwork yang kuat, insya Allah kita membangun Kota Cimahi ini bisa lancar. Nah, seperti apa yang katakan setelah kita lantik, setar 100 hari bekerja, apa yang kita lakukan? Skala prioritas kita melaksanakan program-program yang tentunya juga itu adalah merupakan janji-janji politik kita pada saat kita kampanye. Skala prioritas walaupun kita memiliki 17 program, tapi skala prioritas kita lakukan di 100 hari kerja. Nah, 100 hari kerja kita akan berfokus salah satunya adalah di bidang pendidikan. Ya, pendidikan, kemudian kesehatan, penanganan sampah. Ya, kemudian penyelesaian pembangunan akibat bencana-bencana tanah longsor yang belum terbangun. Segera kita selesaikan di 100 hari ini, kita buka, kita kerjakan, sehingga masyarakat bisa terjawab tentang kesulitan-kesulitan akibat bencana. Sebetulnya gini, Ninda, ini ada yang menarik ya sebelum kita lanjut nih, Pak Wali. Sebelum Pak Wali membeberkan, kan dilantik tanggal 20, Pak. Betul. 20 Februari. 21 kan langsung ke Magelang tuh. Betul, Pak. Nah, Ya, mulai awal saja dulu bahwa tanggal 15 Februari itu kami sudah diberangkatkan persiapan pelantikan, yaitu ditampung dulu di Hambalang selama 2 hari. Orientasi di sana ada pengarahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto langsung selama 2 hari, kemudian dibawa ke Jakarta persiapan untuk pelantikan di tanggal 20. Jadi di sana sudah ditampung juga 1 minggu. Tanggal 20 dilantik, tanggal 21 kita diberangkatkan adalah ke Lembah Tidar, Akmil Magelang. Ya. Di sana alhamdulillah ditidurkan di tenda di lapangan golf, aman, nyaman, sudah biasa bagi saya. Udah biasa kalau buat Bapak ya Mas ya. Pendidikan zaman dahulu ya. Zaman dahulu, ya, nostalgia. Nah, di sana Pak Mas Nugi, bahwa saya alhamdulillah semua kepala daerah, gubernur, kemudian sampai bupati, wali kota, seluruh Indonesia berkumpul di Lembah Tidar. Di sana dari pejabat paling kabinet ya Indonesia Maju, termasuk presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, Kejaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, kemudian Ketua KPK, semuanya hadir semuanya hadir ya? Untuk memberikan materi kepada kita, penekanan kepada seluruh kepala daerah. Yang artinya bahwa kepala daerah ini supaya mengetahui langsung bagaimana perintah atau petunjuk instruksi dari Bapak Presiden. Yang utamanya adalah menyejahterakan rakyatnya. Satunya ya. Ya, tapi materi yang ingin kita ketahui itu apa? Terutama isu-isu kemarin efisiensi. Nah, gitu ya? Ini Mas Nugi, Mbak Indah. Jadi kami setelah mendapatkan materi tentang efisiensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa di sana ada Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama itu dasarnya, kemudian juga ada dasar yaitu dari
dari Menteri Dalam Negeri ya. Iya. Nomor surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900 garis miring 833. Kemudian SJ tentang penyesuaian pendapat dan efisiensi. Iya. Itu salah satunya adalah dasar kami dalam melaksanakan efisiensi sebagai implementasi di daerah. Oke. Sebagai penekanan efisiensi ini dari Bapak Presiden, artinya efisiensi ini bukan pengambilan anggaran, bukan mengurangi anggaran, tetapi pengalihan. Salah satunya contoh pengalihan anggaran yang kurang bermanfaat, kurang menyentuh outcome-nya kepada masyarakat. Oke. Contoh yang diefisiensi. Salah satunya adalah perjalanan dinas. Oke. Perjalanan dinas ini kalau kita perjalanan dinas, studi banding dan sebagainya dengan banyak orang contoh. Menghabiskan anggaran banyak ya Mbak. Nah di situ belum personilnya banyak yang berangkat dan sebagainya. Itulah yang diefisiensi. Yang semula berangkat mungkin setahun 4 kali cukup 1 kali. Kan gitu ya. Tetapi yang jelas efisiensi perjalanan dinas adalah 50%. 50% efisiensi. Oke. Agar anggaran itu ya dimasukkan ke BTT boleh, dialihkan untuk pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat atau kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya prioritasnya adalah pendidikan. Oke. Ya. Nah, itu kalau ngomongin pendidikan nih kayaknya Ninda udah mau ngomong tapi harus jeda dulu kayaknya ya. Iya, karena masuk pendidikan juga tadi masuk ke salah satu program prioritasnya Pak Walkot ya di Cimahi ya. Oke, wah itu juga setuju sih ya Mas ya kalau misalkan itu demi kepentingan rakyat, tapi nanti kita efisiensi bahas anggaran. Kita akan break dulu sejenak dan kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jabar Saudara. Terima kasih masih bersama kami di Sapa Jabar dan kami masih akan melanjutkan perbincangan kami masih bersama Wali Kota Cimahi Bapak Ngatiana. Pak, tadi kita sudah disampaikan ya ada beberapa program prioritas di 100 hari kerja pertamanya Pak Walkot mau digaskan gitu Mas Nugi katanya nih. Betul. Salah satunya tadi ada pendidikan ya, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian apa nih, bagaimana strateginya meningkatkan layanan publik, salah satunya itu di sektor pendidikan nih, kalau di Cimahi seperti apa Pak? Ya terima kasih, bahwa selain instruksi termasuk efisiensi anggaran, kemudian kita arahkan yang lebih utama, salah satunya adalah bidang pendidikan, kesehatan, kemudian penyelesaian sampah, itu salah satunya, dan yang lain-lainnya. Bagaimana pendidikan? Yang kita canangkan bahwa kemarin sudah kita perintahkan agar tidak ada lagi pendidikan anak-anak kita ini masuk ke kamar mandi saja sudah toiletnya bau, bangunan kurang bagus. Itu yang prioritas kita bangun semuanya, sarana prasarana untuk pendidikan, termasuk peralatan prasarana sekolah, salah satunya mungkin meblernya, mejanya, kursinya yang sudah kita tidak layak. Segera diinventarisir semuanya. Setelah inventarisir, distrik segera laporkan anggaran berapa yang kita butuh. Itulah betul. Pengalian dari efisiensi, bukan dipotong, tapi dialihkan untuk yang lebih prioritas. Penekanan dari Pak Gubernur bahwa dilarang untuk mengadakan study tour. Itu salah satunya. Efisiensi juga tidak merepotkan kepada orang tua, tidak membebankan orang tua harus mengeluarkan anggaran-anggaran yang lain-lain. Nah disinilah dipangkas agar masyarakat orang tua yang tidak mampu pun bisa menyekolahkan anak tidak dibebani dengan biaya-biaya. Dalam hal itu ya. Termasuk nanti seragam-seragam juga sekolah tidak mengadakan, tidak menjual seragam juga. Jadi serahkan kepada orang tuanya semampunya, yang penting ini loh seragammu seperti ini kan. Iya. Bicara soal sampah tadi Pak, penanganan sampah. Nah, penanganan sampah Cimahi kan kotanya secara luas wilayah geografi tidak besar ya. Tidak besar, hanya 40 km. Hanya 40 km. 3 kecamatan betul ya Pak? 3 kecamatan, 15 kelurahan. 15 kelurahan. Nah, penanganan sampah di kota Cimahi dari zaman dahulu sampai sekarang itu kurang lebih sama lah dengan kota Bandung. Ya, kira-kira ya. Belum punya tempat pembuangan akhir, belum punya sesuatu. Nah, itu gimana Pak? Penanganan sampah itu apakah mau akan dimulai dari rumah kah?
atau mungkin nggak tahu ya, mungkin Pak Wali sudah punya rencana apa gitu. Coba mungkin bisa supaya publik juga tahu kira-kira urusan sampah nih kan di pasar atas, pasar bawah gitu. Itu kan yang sering jadi tempat tempat ya sementaranya lah kira-kira. Ya memang gini Mas Nugi, memang Cimahi ini kota kecil ya, 40 km luas wilayah, hanya 3 kecamatan, 15 kelurahan ya. Tetapi sampah yang dihasilkan setiap hari minimal adalah antara 240 sampai 270 ton per hari. Nah, itu kan tantangan bagi kita. Betul. Dan sedang kita yang dilaksanakan saat ini adalah ambil, pungut, angkut, buang. Nah, akhirnya pembuangan adalah di Sarimukti. Sedang Sarimukti juga kapasitasnya sekarang terbatas. Sehingga ritasi yang terjadi saat ini yang harusnya 40 rit per hari sekarang tinggal 17 rit. Kemampuannya. Jadi, kemampuannya sehingga sampah tidak bisa tertangani secara keseluruhan. Ini harus kita punya konsep inovasi baru kan gitu ya. Karena apa? Apabila nanti pembuangan ini tetap dilakukan ke Legok Nangka yang rencana di Legok Nangka lebih jauh, transportasinya lebih banyak, armada harus baru dan sebagainya. Itu salah satu adalah kendala bagi kita. Akhirnya kita ingin mengadakan yaitu salah satunya mesin pengolah sampah. Mesin pengolah sampah. Dengan kapasitas mungkin nanti akan kita berikan di tiap kelurahan. Itu. Yang bisa kapasitasnya 10 sampai 20 ton itu tiap kelurahan. Kalau memang tiap kelurahan bisa mengolah dengan luas wilayah atau tempat pengolahan mesin itu tidak terlalu luas. Karena cukup dengan 100 sampai 200 meter pun bisa untuk tempat pengolahan sampah. Nah itu tidak terlalu luas sehingga bisa kita lakukan di tiap-tiap kelurahan. Betul. Dan asalnya bagaimana sampah ini dipilah dari rumah. Dari sumbernya, dari hulunya ya. Nah, dipilah mulai organik, anorganik, B3 dan sebagainya dipilah. Setelah dipilah baru kita angkut dibawalah ke TPA, TPST ya sekarang ini kebetulan di Cimahi juga alhamdulillah sudah punya TPST yang telah dibangun, yang mana itu adalah dulu waktu saya menjabat sebelumnya, kita meminta kepada waktu terus terang aja ya, kita menghadap ke Pak Menko Marves. Kebetulan di situ di ACC diarahkan ke PU dan Kementerian Daerah agar Cimahi dibantu. Alhamdulillah kita mendapatkan 2 mesin di Sentiong dan di Lebak Saat. Dan sehari-hari kita melaksanakan pengolahan itu, dipilah kemudian diolah. Akhirnya bisa sampai targetnya 50 ton per hari. Nah, itu udah cukup mengurangi jumlah sampah ya. Betul. Ada kemajuan berarti ya. Dan salah satunya tadi mesin itu adalah inovasi baru berarti ya untuk di Cimahi ya, Pak. Menarik. Baru. Keren, siapa tahu ini juga bisa jadi inspirasi buat daerah lain ya, Mas Nugi. Memang begini, Mbak. Memang Cimahi ini sebagai pelintasan ya dari Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, sehingga pelintasan masyarakat itu lewat Cimahi. Nah, ini merupakan kendala juga bahwa terjadi kemacetan di Kota Cimahi. Nah, bagaimana kita, apalagi di sana dibelah dengan adanya rel kereta api. Nah, bagaimana kita untuk makanya kita mencanangkan akan membangun kembali yaitu underpass yang ada di Kota Cimahi. Underpass yang belum terbangun saat ini adalah Jalan Gatot Subroto yang menghubungkan antara mulai dari kantor pos atau dari Pusdikub, nah, kemudian masuk ke Pusnarmet. Itu pelintasan sebidang, yaitu kereta api masih dilewati. Itu akan kita bangun, salah satunya ada underpass. Kami sudah koordinasi, mohon petunjuk dengan Pak Gubernur, alhamdulillah nanti akan dibangun atau dibantu oleh provinsi. Sehingga pelaksanaannya nanti, kalau siap, DED-nya kita sudah siap, perencanaan siap, bisa dikerjakan di perubahan tahun ini. Tetapi kalau memang belum siap, mungkin pembebasan lahannya karena menyangkut lahan TNI, lahan PT KAI sehingga perlu waktu. Tapi saya yakin bisa selesai dalam waktu koordinasi 3 bulan. Setelah 3 bulan buat perencanaan yang matang, insya Allah bisa dibangun di perubahan di akhir tahun. Tetapi apabila tidak bisa, tetap di tahun 2026 kita bangun untuk underpass Gatot Subroto. Karena sifatnya lebih urgent ya? Iya. Nah, selain itu memang Cimahi ini sering terjadi kemacetan karena ya jalannya provinsi dan sebagainya ya, penduduknya padat, pelintasan dan sebagainya. Itu juga punya konsep kita. Mudah-mudahan nanti
di dalam perencanaan bisa terrealisasi, kita rembuk bersama. Karena pada saat jam kerja, baik para pekerja maupun anak-anak sekolah waktunya sama. Betul. Itu kan menjadi kendala. Iya. Saya punya konsep kalau memang itu bisa terrealisasi, disetujui, contoh dirubah adalah waktunya. Waktu kerja. Antara jam bekerja, Dengan jam antara sekolah. pekerja dengan jam sekolah. Jam bekerja mungkin didulukan berangkat jam 7 umpamanya. Oh, sekolahnya berangkat jam 8. Kan gitu. Oh, iya. Jadi pecah. Ya. Jadi 2 sehingga tidak terjadi benturan sehingga penumpukan di jam yang sama. Oke. Iya. Itu salah inovasi konsep. Ya, masih Iya. Kalau konsep. disetujui ya, kalau disetujui bisa dilakukan maju 1 jam atau mundur 1 jam. Ya, apapun yang terbaik semoga bisa tercanangkan ya, Pak Amin, Ngatiana ya, amin. demi sejahteranya Cimahi. Ini menarik sekali. Wah. Masih ada beberapa Hal poin. lagi ya, Nanti kita betul. harus jeda dulu setelah ini dan kita akan membahas kalau tadi satu lagi mungkin yang akan kita bahas terkait kesehatan ya, Mas Ya, Nugi ya. Ini ya. akan sangat menarik untuk Bapak Ngatiana sebagai Wali Kota Cimahi setelah yang berikut ini, Saudara. Kembali lagi bersama kami di Sapa Jabar, masih bersama narasumber kami ada Bapak Ngatiana. Nah, Mas Nugi, kita lanjutkan kembali sejumlah program prioritas yang akan dicanangkan di 100 hari kerja pertama mau digaskeun katanya. Nah nih. itu, saya punya pertanyaan yang tadi ya Pak Wali ya. Ini sebetulnya pertanyaannya berkaitan dengan kesehatan yang tadi. Oke. Salah satu yang menjadi concern kita juga adalah masalah kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan di Kota Cimahi. Mulai dari level terendah di puskesmas ya. sampai ke level tertinggi di rumah sakit umum daerah kota. Nah, salah satu kayaknya kalau orang lihat Kota Cimahi gitu ya, ingatnya selalu rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Dustira. Waduh, Padahal iya juga sih. secara pengelolaan Rumah Sakit Dustira itu tidak berada di wilayah kewenangan kota gitu. Nah, oke. itu gimana ya Pak? Dan menganggap selalu bagaimana rumah sakit umum daerah Kota Cimahi itu menjadi lebih lengkap, lebih oke gitu. Termasuk beberapa hal terkait ancaman kesehatan yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat kita pada umumnya, misalnya ancaman diabetes, Virus, ginjal, kemudian gagal ginjal, kemudian stroke dan serangan jantung dan sebagainya, itu kan jadi ancaman. Itu gimana tuh tantangan itu menghadapinya Kota Cimahi ini? Ya. Terima kasih Mas Nugi. Bagi bidang kesehatan memang kita merencanakan karena kesehatan ini kan merupakan kebutuhan layanan dasar kehidupan bagi manusia, khususnya di masyarakat. Oleh sebab itu salah satunya prioritas bagi kami termasuk efisiensi, arahan dari Presiden bahwa kesehatan adalah sangat penting. Bagaimana untuk Kota Cimahi? Kita tekankan lagi bahwa pelayanan di tingkat dasar, salah satunya puskesmas, harus benar-benar concern terhadap kepentingan masyarakat. Tidak perlu membatasi waktu jam sekian dan sebagainya. Kalau memang ada yang sakit mendadak mosok kita nggak terima. Itu pelayanan harus prima dan harus concern melayani masyarakat setiap saat. Itu salah satunya adalah di puskesmas dan tidak lagi puskesmas membebani terhadap masyarakat. Siapapun yang berobat layani dengan baik. Dan tidak perlu membebani anggaran-anggaran biaya kepada masyarakat. Yang kedua bahwa kita akan mengoptimalkan kembali rumah sakit umum daerah RSUD Cibabat karena yang milik pemerintah adalah RSUD Cibabat. Memang ada 8 rumah sakit yang ada di Kota Cimahi. Salah satunya RSUD Cibabat, kemudian Dustira, Mitra Kasih, Mal, kemudian Baros, dan sebagainya. Itu salah satunya adalah rumah sakit yang ada di Kota Cimahi. Tetapi RSUD ini harus kita tingkatkan. Kenapa? Tantangan hidup orang banyak itu salah satunya adalah bidang kesehatan yang mana akan mengancam terhadap kematian. Ya, betul. Urutan pertama adalah stroke. Yang kedua jantung. Yang ketiga ini kanker. Yang keempat adalah gagal ginjal ataupun diawali dengan kalau ini sakit kuning itu apa namanya? Hepatitis. Langsung menjadi gagal ginjal. Itulah yang 4 prioritas itu yang menyebabkan kematian. Nah, apakah pelayanan masyarakat kalau termasuk menangani stroke, jantung harus dibawa tempat yang jauh? Contoh, jantung harus ke Jakarta. Harus ke Darmais itu ya. Nah,
Terus Hasan Sadikin kan jauh. Tentunya kesehatan itu harus ditangani secara cepat di wilayah. Karena untuk menyelamatkan nyawa orang harus cepat. Kalau kita menangani jantung, stroke harus kita Jakarta keburu meninggal. Nah, seyogianya rumah sakit umum yang ada di daerah inilah dilengkapi dengan alat-alat tersebut. Salah satu penanganan stroke, jantung, kemudian kanker dan sebagainya. Itu secara bertahap nanti mudah-mudahan bisa terlaksana. Sehingga masyarakat yang menghadapi stroke tidak jauh-jauh dulu CT scan yang ada di rumah sakit terdekat. Sehingga bisa terselamatkan kan gitu ya. Ya, insya Allah inovasi-inovasi kita lakukan nanti. Mudah-mudahan bisa ditangani di daerah masing-masing. Bukan hanya di Cimahi saja ya. Betul. Penanganan masyarakat itu terdekat adalah rumah sakit di daerah. Berarti kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk hal-hal yang tadi Pak Wali sebutkan itu akan segera diupayakan di rumah sakit harus di Cibabat ya. Iya. Karena memang kelihatannya juga masyarakat juga makin butuh ya, jelas butuh, jelas butuh karena dan rumah sakit juga harus siap setiap saat layak. Iya, oke. Pak, ini sebelum kita habis nih durasinya, Bapak mungkin ada ini pesan dan pesan untuk warga masyarakat Kota Cimahi khususnya begitu. Ya, warga Kota Cimahi, alhamdulillah saya terima kasih bisa berkomunikasi silaturahmi di pagi hari ini. Dan saya pesan kepada masyarakat Kota Cimahi, tetap ayo jaga kekompakan kebersamaan di antara kita. Warga Kota Cimahi harus kompak tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Karena di dalam 4 pilar kebangsaan yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu perwujudan keutuhan ideologi Pancasila bahwa kita terdiri dari bermacam-macam suku bangsa tetapi jadi satu. Jangan tanya apa agamamu, jangan tanya apa sukumu, apa rasmu, tetapi adalah Indonesia. Cimahi ya, Cimahi, sehingga bersatu kita akan kuat. Ayo kerukunan yang kita jalankan, kita membangun Kota Cimahi bersama-sama karena kami tidak bisa membangun sendiri tanpa urun rembuk bantuan dari 10 stakeholder yang ada Kota Cimahi, termasuk melibatkan pentahelik dan termasuk masyarakat Kota Cimahi. Alhamdulillah, Forkopimda kita bersama-sama Forkopimda untuk membangun Kota Cimahi yang lebih baik. Waduh, luar biasa sekali ya. Ini sudah mulai clear, udah tercerminkan mau ngapain aja nih nanti 5 tahun ke depan. Apalagi sekarang pasti Bapak sudah mulai terus akan hubungan dengan Pak Deddy Mulyadi nih, Pak Gubernur, kolaborasinya makin sibuk pasti ya Pak ya? Termasuk dengan kabupaten di sekitarnya ya, karena kan beririsan langsung. Ya mudah-mudahan lah ya memang Pak Wali ya. Pak Deddy Mulyadi, Pak Gubernur ini memang concern untuk membangun, menyejahterakan masyarakat. Tanpa mengenal lelah, siang malam untuk masyarakat. Mudah-mudahan semua bisa meniru mengikuti. Harus gitu sih Pak kalau jadi pemimpin ya. Betul. Pemimpin yang ikhlas, tulus untuk masyarakat tanpa embel-embel, tanpa modif. Ya kita tinggal menunggu mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam 5 tahun ke depan di Kota Cimahi gitu. Iya. Oke, baik, luar biasa. Kita menarik sekali perbincangan kami sudah 30 menit bersama Bapak Wali Kota Cimahi, Bapak Ngatiana. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak, kami ucapkan selamat untuk Bapak menjabat kembali menjadi Wali Kota, kemarin sempat menjadi wakilnya, jadi PLT. Wakil PLT Wali Kota. Waduh, 7 hari Mbak. Nanti harus ada prestasi lebih banyak nih di Cimahi. Kita tunggu Bapak prestasi di Cimahi ya Pak. Asik. Baik Mas Nugi, kita sudah selesaikan sampai di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Tentu sampai berjumpa lagi bersama kami dan semoga kita bisa bertemu kembali di episode yang lebih inspiratif dan menarik bersama kami di Sapa Jabar. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.